Tadi aku lihat waktu misa tadi itu anggurnya kayak kurang ya. Oh iya kak. Oh. Ketika tadi tidak diganti dengan niki-sari rasa anggur atau rotinya diganti dengan roti beri dan kayak biasa snack-snack kita bisa makan tidak diganti. Kalau kita kurang itu kan bisa diganti seharusnya. Emang bisa kak diganti? Belum tahu juga sih. Tanya lagi biar kita biar mengenal. Ada peratur. Oh ya. Brother. Oh, selamat pagi. Ada apa ya? Peter, jadi kami ingin bertanya, apakah roti dan anggur itu bisa diganti? Rotinya itu diganti dengan roti biskuit meri susu, yang seperti biasa, dan anggurnya bisa diubah dengan anggur perisa, misalnya Nikesari perisa anggur, Tegar Sari perisa anggur, minum saja gitu loh. Jadi tanggapan Roter gimana? Iya kak. Kira-kira? Bagaimana tuh? Apakah boleh? Kami masih kurang paham gitu. Oh, iya, terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi dalam tradisi gereja itu tentang roti dan anggur itu tidak pernah diubah sampai kapanpun. Jadi roti dan anggur itu tidak bisa diganti. Karena menurut aturannya roti itu adalah jelas-jelas roti tidak beragi. Nanti kalian bisa membacanya di dalam kitab suci. Itu tentang perjamuan malam terakhir. Dan anggurnya juga. Anggur itu tidak sembarangan anggur. Karena anggur itu juga memiliki kadar yang asli dan murni, yaitu berasal dari perasan yang murni. Sehingga itu menggambarkan bagaimana Yesus yang mengorbankan diri secara murni untuk dosa-dosa manusia. Maknanya di situ. Jadi, roti dan anggur itu tidak bisa diganti dengan apapun. Walaupun anggur yang atau anggur orang tua ataupun anggur yang diganti dengan angker, bir angker atau Guinness atau bintang, itu tidak bisa digantikan dengan anggur yang murni dan asli. Sehingga roti dan anggur ini sampai sekarang menjadi ketetapan dalam tradisi gereja. Itu demikian. Oh, jadi seperti itu ya, Ter? Kalau pas habis tetap tidak boleh diganti. Oh, pas hari. Ustaz, bagaimana misalnya itu roti kan habis pada saat perayaan Ekaristi dan hanya tersisa roti yang belum dikonsekrasikan. Nah, itu bagaimana terus supaya bisa membagikan lagi kepada umat? Nah, kalau soal itu, kalau misalnya roti sudah habis, roti yang sudah dikonsentrasi itu sudah habis. Nah, biasanya imam mengadakan misa sendiri untuk memberkati hosti yang harus dikonsentrasi lagi. Karena roti yang tidak beragi itu adalah gambaran dari Yesus yang secara murni dan putih dan bersih, yang harus suci, disucikan dengan berkat dari Allah supaya menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan apabila tubuh dan darah Kristus dalam roti dan anggur itu habis, maka harus diadakan misa sendiri, sehingga tradisi gereja itu akan menjaga kemurnian dalam rahmat Tuhan sendiri. Di dalam perayaan Ekaristi yang sedang berlangsung itu ada anggur yang sudah dikonsentrasi, sedangkan roti yang sudah dikonsentrasi itu tinggal sedikit. Maka prodiakon harus berinisiatif untuk mengambil roti yang belum dikonsentrasi, namun dengan catatan bahwa
harus dipadukan dengan anggur yang sudah dikonsentrasi menjadi darah Kristus. Sehingga roti yang belum dikonsentrasi itu dicelupkan ke dalam anggur yang sudah dikonsentrasi. Dengan demikian, roti itu secara resmi telah dikonsentrasikan di dalam anggur yang telah menjadi tubuh Kristus. Sehingga roti yang menjadi resmi menjadi tubuh Kristus itu menjadi suci lagi dan terpadu di dalam perayaan Ekaristi itu. Oh, Jadi begitu ya, Ter? Iya, benar. Oke, terima kasih ya, Ter, atas pengetahuan baru yang boleh kami dapatkan mengenai seputar liturgi ya. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Putra Kudus. Nanti aku lihat jadi memegang sipuli pakai apa ya? Sapu tangan. Saya tadi tidak melihat juga sih. Soalnya lagi fokus doa, jadi tidak terlalu perhatikan. Kita tanya langsung aja sama brother. Boleh. Kan? Saya mau kami tanyakan, tadi saya lihat kantor itu megang sipuli itu menggunakan sapu tangan kah atau apa itu? Siapa yang bisa jelaskan? Iya. Nah, jadi ini begini. Saya kan mengambil sibori yang ada di tabernakel itu menggunakan purifikatorium. Itu namanya purifikatorium, bukan sembarang kain. Karena kain purifikatorium itu terbuat dari kain linen yang katanya konon itu adalah kain suci. Jadi saya tidak menggunakan sapu tangan yang ada di ojek saya atau menggunakan handuk. Itu karena gambarannya seperti ini. Purifikatorium itu kalau mengambil sibori menggunakan purifikatorium itu menandakan bahwa kita sebagai manusia yang masih berdosa, masih tidak layak untuk menerima Tuhan dalam diri kita. Jadi dengan adanya purifikatorium kita bisa mengambil sibori yang telah kita alasi tangan kita dengan purifikatorium. Dengan demikian sibori yang berisikan roti yang sudah dikonsentrasikan menjadi tubuh Kristus, sehingga akan terjaga kemurnian dan kesuciannya. Maka tidak menggunakan sarung tangan atau menggunakan handuk, tapi menggunakan kain purifikatorium sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Oh, jadi gitu ya, Ter. Kalau boleh tahu, setahu saya kain linen itu ada dua yang pernah saya baca sih. Yang satunya yang besar, tapi saya tidak tahu namanya. Yang satunya ya yang kata frater tadi, purifikatorium. Nah, kalau yang besar tuh fungsinya untuk apa, Ter? Kan yang biasanya Romo itu menyiapkan piala dan juga sibori yang meletakkan di atas kain itu fungsinya untuk apa, Ter? Kalau boleh tahu gimana? Nah, di dalam perayaan Ekaristi ada dua kain. Yang pertama
purificatorium, yaitu kain kecil, itu digunakan untuk biasanya para prodiakon atau frater itu mengambil si bori yang berisikan roti yang sudah dikonsentrasi. Dan yang kedua, kain besar ini itu namanya korporal. Itu tujuannya supaya menjadi alas untuk persembahan yakni kurban Kristus dalam rupa roti dan anggur yang akan dikonsentrasi. Jadi dengan adanya korporal dan purificatorium, maka apa yang dipersembahkan kepada Tuhan akan menjadi suci. Itu. Oh, kami sekarang paham dan kenapa pakai purificatorium dengan perlu sapu tangan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf bisa mungkin. Terima kasih. Selamat